Halo semuanya, kembali lagi di episode review santuy, episode yang membahas unboxing, review, dan tips and tricks seputar gadget. Oke, di video kali ini kita akan unboxing dan review kondisi HP gaming. Dan ya, di depan kita sudah ada ROG Phone 3. Dan seperti biasa HP ini gue beli dengan kondisi bekas dengan harga 7 juta pas untuk pasaran sekarang ya, dengan varian RAM 8 plus 128 GB. Jadi di video kali ini kita akan unboxing dan review kondisi ROG Phone 3 ini untuk tahun 2021. Dan ya, tanpa berlama-lama, buat yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga notifikasi loncengnya. Dan mari kita mulai video review santunya guys. Oke, seperti biasa yang pertama kita mulai bahas dari box HP-nya ya. Dan sebelum kita bahas box HP-nya, jadi HP ROG Phone 3 ini di launching pada bulan Juli 2020 yang lalu ya. Jadi usianya itu udah hampir 1 tahunan guys. Dan satu generasi di bawah ROG Phone 5 yang dirilis bulan Maret 2021 kemarin. Dan di sini kita langsung aja bahas boxnya. Dan di bagian depannya di sini ada tulisan ROG Phone 3 dengan logo mata satunya. Nah, di sini cukup simpel banget tuh bagian depannya. Kalau untuk bagian samping kanan di sini ada tulisan ROG Phone 3. Kemudian untuk bagian bawah ada ROG Radio System. Kemudian untuk bagian kirinya ada tulisan ROG Phone 3. Kemudian bagian atasnya di sini ada logo Republic of Gamers ya di sini. Logonya ini lumayan bagus banget dan lumayan mengkilat juga. Oke, dan untuk bagian belakangnya di sini terdapat spesifikasinya ya. Kemudian pertama di sini ada ini varian warnanya adalah warna black. Kemudian ini RAM-nya itu 8 GB dan storage 128 GB. Kemudian udah mendukung 5G ya. Ini udah mendukung 5G dual SIM. Kemudian udah mendukung Full HD Plus display. Kemudian ada Snapdragon 865 Plus ya, 865 Plus guys. Jadi ini Snapdragon 865 Plus. Jadi satu generasi di bawah 870. Kemudian di bagian sini ini jadi ada yang namanya dibuat di Indonesia ya, negara pembuat Indonesia, artinya ini garansinya itu yang resmi, jadi bukan garansi Inter guys ya. Kalau garansi Inter itu garansi itu oleh Tencent ya kalau nggak salah ya. Oke, dan di sini kita langsung aja unboxing untuk HP-nya. Dan yang pertama kita akan melihat ada kotak yang berisi di dalamnya. Oke, di sini harusnya di sini ada SIM ejector ya, tapi di sini gua belinya itu nggak dapat SIM ejector untuk HP-nya. Kemudian di sini ada yang namanya buku panduan atau buku manual book yang hanya ada 2 di sini. Nah, di sini ada buku panduan. Kemudian di sini kita nggak dapat softcase bawaan ya. Harusnya kalau misalkan kita dapat softcase bawaannya itu harusnya ada di plastik nih, tapi di sini kita nggak dapat softcase bawaannya. Oke, di sini nggak ada apa-apa lagi. Kita lanjut ke bagian dalamnya. Di sini ada handphonenya. Kita simpan dulu dan kita lihat dulu untuk bagian isinya, guys. Di sini ada kabel charger yang tentunya sudah USB Type C to Type C, guys. Kemudian di sini ada kepala chargernya. Oke, untuk kepala chargernya di sini dia udah. Oke, di sini kita untuk keterangan untuk spesifikasinya di sini dia udah mendukung 30 watt fast charging ya. Dan ini juga USB-C ya untuk lubang portnya. Oke. Dan di sini sudah nggak ada apa-apa lagi dan kita nggak dapat handphone ya kalau misalkan beli ROG Phone 3 ini. Dan juga gua nggak dapat, emang dari sananya emang nggak ada untuk earphone-nya guys. Oke, kita akan simpan dulu, bereskan dulu untuk kelengkapannya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas ke bagian handphone ya. Dan sini kita akan buka dulu untuk plastik HP-nya. Wow, ini sih rasa baru guys ya. Untuk plastiknya, padahal ini adalah HP bekas. Oke, yang pertama kita kita bahas dari kondisi HP-nya dulu. Apakah fisiknya sangat mulus? Kita mulai dari bagian belakang ya. Untuk desain bagian belakang di sini ada logo ROG yang bisa nyala tentunya dengan desain yang seperti ini. Ini sih lebih simpel daripada desain ROG Phone 2 ya, yang lebih banyak lekukan atau lubangnya di sini bagian sini. Dan di sini ada triple kamera dengan resolusi kamera utamanya itu 64 megapiksel, kemudian ultrawide-nya itu 13 megapiksel, dan untuk mode potretnya itu kamera potret, kalau nggak salah itu potret ya, itu adalah 5 megapiksel. Dan untuk bagian kondisi belakang di sini nggak ada lecet sih, nggak ada
lecet, palingan hanya ada lecet di bagian kamera. Di sini ada sedikit cat yang kelupas ya. Nah, di sini di bagian bawah kameranya ada sedikit cat yang ngelupas ya guys ya. Ini sih cukup sayang banget, dan juga bagian atasnya juga di sini ada catnya itu ngelupas seperti ini. Kemudian kita ke bagian samping, di sini ada tombol air trigger ya. Di sini ada 1 dan 2, ada 2. Ada L1 dan R1. Kemudian ada tombol power, tombol on off, dan juga tombol on off-nya ini di sini agak keras ya. Agak keras guys. Jadi ketika ditekan itu enggak kliki ya, kurang kliki di sini. Untuk tombol powernya, udah ada tombol volume up dan down masih kliki. Dan untuk kondisinya sendiri di sini dia ada sedikit lecet ya. Kata si penjualnya sih ini kena atau bekas bongkar pasang case yang bawaannya itu ya, yang keras itu, karena ketika kita buka case atau pasang case pakai case yang bawaan yang keras itu sedikit agak susah, dan juga membuat si body iPhone si body ROG-nya itu seperti ini ya, kelupas catnya guys. Ini sayang banget sih. Oke, untuk bagian bawahnya di sini ada lubang port USB Type C, tentunya ada mikrofon, dan juga dengan kondisi yang sama ya. Di sini ada sedikit lecet juga atau dent ya bisa dibilang, karena catnya itu ngelupas guys. Kemudian untuk bagian samping kiri ada ini lubang untuk kipas ya. Bisa juga kita pakai untuk lubang yang kedua ya, lubang secondary ya. Sini ada 2 port yang untuk kipas tentunya, dan juga ada SIM tray ya, colokan SIM tray di sini. Oke, dan untuk kondisinya sendiri di sini dia agak lecet ya, sama agak lecet juga, katanya sih bekas case HP bawaannya, karena emang benar-benar susah untuk dibukanya guys. Dan untuk bagian atasnya sama, di sini ada sedikit lecet, guys ya. Dan ya untuk body sih bisa dibilang ini kurang mulus. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas dari layarnya ya. Oke, untuk layar sendiri dia udah pakai refresh rate 144 Hz, yang tentunya ini bisa diatur di pengaturan, dan juga dengan layar yang udah AMOLED, kemudian udah mendukung under display fingerprint, dan juga dengan Corning Gorilla Glass yang ke-6 ya. Ini Corning Gorilla Glass ke-6 guys untuk layarnya. Kemudian kita akan cek dulu ke pengaturan. Kita akan coba untuk settingan 144 Hz ya. Kemudian kita di sini ada laju penjagaan ya. Betul ya, di sini ada 60 Hz, 90, 120 dan 144 Hz. Kita akan pakai yang 144 Hz karena ini benar-benar mulus banget guys. Tapi kalau misalkan teman-teman nontonnya di YouTube ini nggak akan kerasa ya. Harus ngerasain langsung sih. Oke, dan untuk kondisi layarnya sendiri di sini dia udah pakai tempered glass dan cukup mulus ya, nggak ada lecet guys ya. Karena di sini udah pakai tempered glass, dan juga di sini untuk bagian depan ada speaker ya yang udah stereo. Jadi speaker itu menghadap ke depan seperti ini, ada yang bagian atas dan juga bagian bawah ya. Dan untuk kualitas suaranya sih ini benar-benar mantap ya ketika gua udah coba. Dan selanjutnya guys, di sini kita akan langsung bahas ke poin selanjutnya, yaitu fingerprint ya. Kita akan tes kecepatan fingerprintnya ya, yang dimana di sini dia udah pakai under display fingerprint guys ya. Kita akan pasang dulu untuk fingerprintnya. Oke guys, di sini gue udah pasang untuk fingerprintnya, dan kita akan coba untuk kecepatan fingerprintnya guys ya. Oke, kita matikan dulu. 1, 2, 3. Oke, di sini gue bisa bilang lumayan cepat, tapi nggak terlalu cepat banget. Oke, di sini bisa dibilang cepat ya, cepat tapi bukan yang tercepat, tapi ini udah lumayan cukup banget untuk tahun 2021. Ini untuk masih cukup cepat untuk tahun 2021 guys. Oke, yang selanjutnya kita akan coba tes lampu RGB pada logo ROG-nya. Apakah masih nyala atau enggak, apakah masih normal atau enggak, kita akan coba tes. Oke, di sini kita tinggal aktifkan aja yang namanya fitur mode X ya. Mode X ini adalah sebuah fitur gaming yang dimana ketika mode X ini diaktifkan, si HP-nya itu akan otomatis meningkatkan performanya untuk gaming ya. Di sini kita tinggal akses aja di menu bar, dan di sini ada yang namanya mode X ya. Kita tekan dan dia otomatis aktif, dan kemudian harusnya di belakang ini lampunya nyala ya. Dan ya, betul aja di sini udah nyala. Dia akan otomatis RGB seperti ini. Dan sebetulnya untuk warna-warna dan untuk kecepatan berkedipnya ini bisa diatur ya di aplikasi Armoury Crate ya. Dan di sini supaya lebih bagus kita akan coba matikan lampu studionya. Dan ya hasilnya itu seperti ini guys. Jadi ini bisa banget dipamerkan ke teman-teman kalian bahwa HP gua itu logonya atau belakang itu bisa nyala seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini cukup bagus kalau misalkan di keadaan gelap ya. Ini bisa dibuat untuk pamer ke teman-teman kalian. Dan kita bahas ke poin selanjutnya guys.
Oke, yang terakhir kita bahas kesimpulannya ya. Jadi ROG Phone 3 yang gue beli bekas ini tidak ada minus ya, palingan hanya ada lecet-lecet pada bagian bezelnya. Lalu jika ditanya masih worth it atau enggak, itu tergantung kalian aja ya. Dengan spek dan impresi awal yang udah tadi gue bahas, bisa jadi pertimbangan. Dan gue gak akan bahas banyak di sini ya. Dan itulah unboxing dan impresi awal dari HP ROG Phone 3 yang gue beli bekas dengan harga 7 juta pas. Dan jika video ini menarik, boleh diklik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin notifikasi loncengnya biar update terus video review santuy lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Thank you semuanya.